Hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur pun sudah keluar hari ini dengan menyatakan jika Peggy Cianjur anak dari pasangan. Terus kata beliau tuh tiba-tiba ngomong gini, kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalkan ada orang yang ngomong bahwa Eki masih hidup tuh jangan dengerin, kata gitu. Dia pengen lebih kalau si Egi ini bukan pelakunya juga gitu, Bu. Seperti itu. Ya, itu kan dia nanti bisa buktikan kalau mau misalnya ada polisi yang. Alhamdulillah. Yuk share yuk share. Suki semes. Eksklusif teman-teman. Tidak ada yang semes kan tidak ya? ada media. Pertama kali. Dan peninjauan kembali ini terbuka dan tidak kalah nantinya menarik persidangannya dibandingkan dengan pra-peradilan. Karena memori peninjauan kembali akan dibacakan di dalam sidang dan kemudian akan dijawab oleh kontra memori yang mungkin dibacakan oleh kejaksaan. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dan juga ada si Abu yang kepalanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga ada Pakun. Dua memang in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, today kita akan memberikan update nih ya soal masih seperti kemarin-kemarin permasalahan kasus Vina Cirebon. Sebelum kita mulai ada info semalam di komen dari Diskursusnet gitu bahwa nextnya tim Diskursusnet nih akan menghadirkan psikolog yang ngetes Peggy Setiawan pada saat itu. Biar jelas 78 itu dari mana gitu. Yang menariknya karena banyak juga Santuy People, juga kita juga yang sering mampir ke Diskursusnet. Jadi Diskursusnet mampir juga ke sini memberitahu via komen. Mantap. Terima kasih. Tinggal tunggu trailernya kapan kita tongkrongin. Nanti kita ramekan premiernya ya. Sekarang kita update meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Yang viral-viral hari ini apa aja? Ini yang pertama ada dari Kompas TV. Hasil tes DNA Peggy asal Cianjur atau Peggy Setiawan Cianjur atau Peggy Setiawan Pak Cecep ya, biasa banyak banget sebutannya dari netizen. Itu sudah keluar dan katanya terbukti bukan anak mantan Bupati Cirebon. Oke, ceki wow. Play. Saudara, hasil dari tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan asal Cianjur memastikan jika pemuda 26 tahun itu bukan anak dari mantan Bupati Cirebon yang ramai disebut-sebut diduga sebagai pelaku di balik tewasnya Vina dan Eki. Sebelumnya Peggy Cianjur dinarasikan di media sosial sebagai anak dari mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, yang diduga terlibat pembunuhan Eki dan Vina. Untuk membuktikannya, Peggy Setiawan akhirnya melakukan tes DNA di laboratorium di Jakarta Barat dengan difasilitasi Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur pun sudah keluar hari ini dengan menyatakan jika Peggy Cianjur anak dari pasangan Cecep dan Elis. Kedatangan ke sini ini untuk apa sih, Pak? Untuk mengambil hasil tes DNA kemarin. Alhamdulillah positif, anak kandung. Ya, yang selama ini dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan. Asumsinya alhamdulillah bukan, memang anak kandung Cirebon. Anak kandung seperti apa itu, Pak? Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Peggy Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana bikin cocok logi sehingga banyak orang yang menjadi korban bully, korban kecurigaan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah itu untuk tidak lagi ada korban Peggy berikutnya. Pak, tidak boleh ada korban Peggy berikutnya, tidak boleh ada korban Andi, tidak boleh ada korban Dani gitu loh ya. Karena Peggy, Andi, Dani adalah produk kesesatan. Oke Nyo, hasil udah keluar dan berarti sebanding lurus dengan statement Kang Deddy sebelumnya saat setelah mengunjungi para terpidana dan menceritakan bahwa 3 DPO ini yang salah satunya Peggy kemarin menyeret Peggy Setiawan Cirebon itu adalah produk karya ilmiahnya dari Sudirman. Di mana kalau mengingat penjelasan dari kerabat-kerabat atau orang yang mengenal Sudirman ya, walaupun belum dilakukan tes ya, tapi mereka ini mengiyakan bahwa Sudirman tuh agak kurang. Jadi
ya bisa diragukan gitu kesaksiannya. Lu dari mana tiga nama DPO ini? Ya ini berbahaya kalau misalkan ternyata bener Sudirman asal sebut aja gitu kan, keseret-seret. Ya termasuk kemarin hasilnya tuh berapa 2 bulan lebih keseret kan Peggy Setiawan yang Cirebon. Iya, ditambah lagi juga kan terbukti dari ijazah SD-nya yang lulus tuh di umur 17 tahun gitu kan. Itu kan patut dipertanyakan juga. Iya, ya tapi ini terlepas dari netizen terima enggaknya karena di TikTok aku masih cek banyak yang enggak atau belum bisa menerima gitu dengan hasil tes DNA ini gitu ya. Tapi sejauh ini udah ada hasilnya seperti ini. Fokus dulu kita mengawal PK, jadi jangan dulu fokus ke DPO-nya dulu nih. Kita fokus ngawal PK-nya dulu aja nih, penasaran nih aku mah. Karena barunya mau kayak gimana dibukanya nih. Iya, karena kan kalau misalnya menurut aku menurut aku kalau misalnya PK-nya terbukti memang salah tangkap lagi gitu kan, ya berarti DPO ini juga gugur dong harusnya. Karena kan satu kesatuan mereka tuh harusnya. Satu kesatuan, Jadi kalau PK terbukti salah tangkap, Peggy Kuli Bangunan Cirebon gitu ya, itu benar-benar murni clear. Murni clear kan. Kalau sejauh ini kan masih ada pro kontra, ada pakar yang masih bilang bisa kalau dapat dikejar lagi. Tapi kalau udah PK terbukti udah benar-benar bersih Peggy Setiawan Cirebon ya. Nih ya, sambil mengawal, menariknya setelah kebebasan Peggy itu banyak yang berdatangan gitu kan, berkunjung mau ngeliat silaturahmi. Terus ada juga yang datang untuk klarifikasi. Aku nggak tahu konteksnya apa gitu ya, hubungannya apa. Tapi ini videonya, nih ya. Setelah bebasnya Peggy Setiawan kan rumahnya penuh ya, dikunjungi oleh warga yang ingin berkunjung, melihat silaturahmi segala macamnya, yang nge-vlog segala macamnya. Juga ada warga yang datang untuk klarifikasi. Ini di-repost sama Wiwien. Ini Peggy sendiri yang menyampaikan saat live streaming dengan salah satu jurnalis wartawan merah, kalau nggak salah jurnalis TV One ya, dan juga Pak Tony gitu, yang Peggy menyampaikan tadi ada yang datang ibu-ibu, terus klarifikasi kalau misalkan ada berita Eki belum meningsoy gitu jangan percaya. Lah aku mikirnya ya kenapa lu ngomongnya ke Peggy, kenapa wah ini ceki-ceki wow. Tadi sore ada ibu-ibu ke rumah sama bapak-bapak, ya ngomong katanya tetangganya si Eki gitu rumahnya. Terus kata beliau tuh tiba-tiba ngomong gini, kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalkan ada orang yang ngomong bahwa Eki masih hidup tuh jangan dengerin, katanya gitu. Saya juga bingung tuh maksudnya gitu apa gitu. Apa maksudnya ya tiba-tiba dia datang begitu ya? Iya dia cerita gitu. Jadi dia cerita gitu kalau misalkan ada yang ngomong bahwa Eki masih hidup tuh jangan dengerin. Soalnya saya jadi saksi yang mandiin gitu katanya, yang ngajiin gitu katanya, dia ngomong gitu. Itu bisa jadi saksi kunci bang. Iya. Itu bisa saksi fakta loh itu bang. Dalam persidangan. Ibunya bapak-bapak bang. Pak. Ibunya bapak-bapak. Jadi ibu-ibunya bapak-bapak itu kesini. Bapak-bapak. Tadi sore. Peggy eksis ya tadi ya? Eksis pak. Eksis. 0831 itu eksis ya? Iya eksis. Tadi sore ada ibu-ibu ke rumah sama bapak-bapak. Ya. Oke, walaupun kita tadi sempat salfok ya gara-gara ngomong ibunya bapak-bapak. Cuman iya memang sekarang ini di TikTok lagi beredar ya. Lagi beredar banyak juga, ada beberapa juga santai people yang nge-DM ke aku. Nih barbuk-barbuknya gitu kan. Oke. Cuma untuk apa sih ibu-ibunya bapak-bapak, si ibu dan bapak-bapak itu mampir ke rumah Peggy terus klarifikasi ke Peggy, ya buat apa gitu? Iya, harusnya kalau memang itu ya udah nggak sih, karena kan namanya di TikTok, di media sosial ya udah dia bikin akun kayak atau bikin apa, klarifikasi lah di situ. Iya, gitu dan ini justru malah bikin curiga menurutku. Tingkat keramaiannya tuh belum peak banget gitu, masih mungkin dari 10 konten yang di scroll satu yang bahas itu, belum viral-viral banget. Tapi kalau kayak gini kan kesannya lu kayak curiga gak sih, kenapa kok lu udah parno duluan gitu sampai harus datengin Peggy, klarifikasi ke Peggy, di mana nggak
nggak ada kepentingan, nggak ada hubungannya. Itu dia. Iya. Kenapa ini? Apa ya? Atau dia takut gitu kalau misalnya Peggy ngelihat konten itu gitu kan, terus dilaporkan atau kayak gimana? Ini buktinya masih hidup, kenapa? Mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih. Nggak tahu, terlalu jauh korelasinya sama Peggy. Kenal juga enggak kan? Iya. Yes. Mending kita kasih nextnya deh daripada pusing. Just. Ninyo. Yes. Saat ada kedatangan pembina XTC ke rumah Peggy Setiawan. Ada tim, aku menyebutnya citizen journalism nih ya, dari Cirebon yang kemarin ikut mengawal juga. Salah satunya adalah Faktual News 77 yang menanyakan tujuan kedatangannya apa. Monggo dilihat sendiri, ceki-ceki wow. Play. Sekarang saya kesini tuh sebenarnya mau minta respon keluarga Peggy dan Peggy sendiri terhadap Egy Ripra ini. Karena saya meyakini Egy Ripra juga kan dia korban cocok logi yang diserang netizen, udah ugal-ugalan banget, serang-serangannya serem banget. Jadi begini Pak, izin ya. Kenapa Egy Ripra itu diserang oleh netizen? Karena memang dia buat ulah juga. Dari bisa kita lihat dari Facebook-nya. Ya. Digital. Polisi digoblok-goblokin kalau nggak salah. Egy Ripra yang besar ininya kan, telinganya itu yang memahami betul bagaimana Egy Ripra itu digembosing oleh netizen. Dan saya nggak bisa pungkiri, saya juga sempat menduga-duga. Jangan mas, saya sendiri sama kemakan. Abang kan memang ada hubungan keluarga dengan Egy Ripra? Nggak ada, nggak kenal sama sekali sebelumnya. Terus datang ke sini mau meminta tanggapan, mau ada pembelaan, apa hanya klarifikasi saja? Ya mau ini ya jelas pembelaan, maksudnya biar Egy yakin sekali dan dia menjalani kehidupannya dengan tenang. Ini juga aku agak bingung gitu ya, korelasinya ke Peggy itu apa? Tadi dijelaskan katanya mau memberikan atau mau melakukan pembelaan itu klarifikasi. Tapi ya kenapa harus ke Peggy Setiawan gitu? Kenapa? Kan setahu aku udah sama Kang Deddy, juga udah sama Bang Uya Kuya. Cuma netizen belum bisa nerima. Nah, ya jelasinnya ke teman-teman netizen gitu. Aku masih nggak ngerti korelasinya, bahkan sampai bertemu dengan Ibu Yanti juga nih videonya meluncur. Nih saat salah satu pembina dari XTC tersebut berhasil bertemu dengan Ibu Yanti dan aku nggak ngerti, mungkin mencoba klarifikasi kayak gimana. Cuman ini ada respon dari Ibu Yanti, ceki-ceki. Tapi tujuan saya ini sebenarnya bukan pengen klarifikasi kalau si Egy Ripra ini bukan EKC. Maksudnya pengen lebih kalau si Egy ini bukan pelakunya juga gitu Bu. Seperti itu. Ya, itu kan dia nanti bisa buktikan kalau mau misalnya ada polisi yang memanggil Egy Ripra secara patut, ya tinggal kita buktikan bahwa untuk selama ini sih pihak kepolisian baru datang ke rumah langsung, tidak ada pemanggilan secara resmi. Jadi dari pihak Polda sama Polres itu kan aman, berarti dia kan tidak diduga. Cuma tuh gimana nih teman-teman netizen? Tidak diduga. Kita kalau ngobrol sama kuasa hukum yang masalah intelektualnya berpendidikan, ngobrolnya nyambung, nggak kayak netizen yang aduh galugalan nih nuduh si Egy Ripra. Jadi kalau kita sama-sama bijaksana lah. Seperti itu, jangan sampai ada Peggy Setiawan selanjutnya korban-korban yang salah tangkap, jangan sampai. Iya, jangan. Makanya kan biar polisi itu kemarin kenapa kita pra-peradilan, kita membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya, agar polisi itu lebih berhati-hati, tidak main tangkap, kan seperti itu harus dilakukan. Kalau memang mereka menduga siapapun itu Peggy alias Peron tuh diduga misalnya si Anu, ya dipanggillah secara patut. Iya, biar nanti ada saksi-saksi yang menyatakan, membuktikan bahwa ini bukan pelakunya, kalau memang dia bukan pelakunya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada Peggy yang lain, Peggy Setiawan yang lainnya. Ya jadi ngasarnya kayak ke Peggy Cianjur juga seperti itu kan, jadi melebar kemana-mana Bu. Ya itu kan namanya. Dibilang sama, maksudnya sebagai anak bupati sampai seperti itu kan. Tinggal dibuktikan. Udah tes DNA, alhamdulillah udah dibantu sama Kang Deddy Mulyadi, Masya Allah Kang Deddy Mulyadi. Kan alhamdulillah sudah ada dibantu sama Kang Deddy bahwa bisa membuktikan. Iya. Gitu. Kalau kata ibu sih, kalau kita nggak salah, kalau memang kita bukan pelakunya, tinggal dibuktikan aja, nggak perlu takut pada siapapun yang misalnya ditunjuk-tunjuk netizen. Kalau memang dia bukan pelakunya, ya udah tunjukkan gitu, yakinkan kepada publik, kepada kepolisian kalau memang
dia bukan pelakunya. Seperti Peggy Setiawan kan kita pun menunjukkan, membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Jadi kayak netizen ini kepengaruh sama maaf nih buat penggemarnya Ibu Widya. Saya sempat dengar statement Ibu Widya nih. Coba cek rekening si Egy Ripra yang bikin bolong si Apung RP itu. Padahal si Apung RP rekening juga nggak punya, Bu. Oh, nggak punya rekening? Nggak punya, dia orang akun Dana aja. Pas dia bikin akun TikTok tuh tahu live dapat gift itu dibikinin sama adiknya buat nyairin duit tuh. Oh. Dadakan itu. Berarti rekening apapun belum pernah bikin dia, Bang? Ada. Orang saya pernah pengen transfer dia nggak punya rekening. Oh. Tapi tujuan. Nah gini. Aku nangkep maksudnya mungkin mau klarifikasi gitu biar nggak dirujak netizen gitu. Tapi di satu sisi ada part yang aku mau kritik aja kali. Aku nggak suka ya. Kan gini nih. Mau klarifikasi biar nggak dirujak netizen ya, biar nggak dirujak ya. Tapi tadi ada part yang dia ngomong, nah ini enak nih kalau ngomong sama orang intelek nih, nggak kayak ngomong kayak netizen tuh. Gimana sih? Nggak tahu. Aku kadang suka gedek aja gitu kalau netizen tuh direndahin gitu, diceng-cengin. Pak Susno aja nanti kita play. Pak Susno aja hormat sama netizen, say thanks. Temen-temen tim kuasa hukum Peggy aja say thanks ke netizen. Jadi gini, kalau misalkan tadi sempat dijelasin juga kan, yang memberatkan atau ibarat kata kalau bahasanya tadi yang menghasut adalah kontennya Ibu Widya. Ya ini aja duet live bareng ke Bu Widya, ngobrol iya gitu klarifikasi kayak gini, kayak si siapa Peggy Cianjur tadi. Tuduhannya apa? Tuduhannya anak dari bupati nih, netizen ngepusnya ya. Ya lakukan langkah konkret untuk membuktikan kalau tuduhannya itu nggak tepat gitu, dengan cara tes DNA. Terlepas masih ada yang ragu atau udah pada percaya, itu ya seenggaknya sudah melakukan langkah konkret itu gitu. Kalau memang dia mau membersihkan si Egy Ripra, ya minimal dihadirkan juga si Egy Ripranya gitu. Kan jadi pertanyaan netizen itu, kenapa diwakilkan gitu. Padahal kalau kita tadi nonton yang Faktual News 77 itu versi fullnya ada menjelaskan juga, ya rumahnya juga deket si Egy Ripra gitu. Ya terus kenapa tidak hadir juga gitu. Kayak lu bersihin nama lu sendiri gitu. Tolong ya aku tahu sih maksudnya mungkin ngedatengin rumahnya Peggy atau ngedatengin Ibu Yanti ini ya mumpung lagi maksudnya lagi naik mungkin ya, jadi sekalian mungkin nebeng lah gitu. Ya tapi tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa karena yang berstatement sebelumnya itu Ibu Widya beserta para netizen. Ya justru harusnya lu klarifikasinya ke Ibu Widya dan netizen nih, menjelaskan nih apa kecurigaannya sih. Karena apa? Saya punya rekening, jelasin nih bukti konkretnya gitu, jelasin gitu aja. Gitu, tolong lah. Jadi lebih ke salah langkah ya, bukan salah langkah sih, salah tempat mungkin salah ya. Salah tempat kalau menurutku pribadi loh ya. Gimana ini? Iya, karena kalau di sini jadi ya wajar netizen yang lain bertanya-tanya kenapa kok ngomongnya ke Bu Yanti gitu kan. Di awal juga kan Bu Yanti ngomong ini, kita play lagi nih. Tujuan saya ini sebenarnya bukan pengen klarifikasi kalau si Egy Ripra ini bukan EKC. Maksudnya pengen lebih kalau si Egy ini bukan pelakunya juga gitu, Bu. Seperti itu. Ya, itu kan dia nanti bisa buktikan kalau mau misalnya ada polisi yang memanggil Egy Ripra secara patut, ya tinggal kita buktikan bahwa Egy Ripra. Untuk selama ini sih pihak kepolisian baru datang ke rumah langsung, tidak ada pemanggilan secara resmi. Jadi dari pihak Polda sama Polres itu kan aman, berarti dia kan tidak diduga. Cuma tuh gimana nih teman-teman netizen? Tidak diduga. Kita kalau ngobrol sama kuasa hukum yang masalah intelektualnya berpendidikan, ngobrolnya nyambung, nggak kayak netizen yang galu-galan nuduh si Egy Ripra. Jadi kalau ya justru itulah, bye-byein netizen, jelasin ini teman-teman netizen seperti ini loh, kayaknya dugaan kalian salah deh. Gitu. Ya tinggal kasih bukti aja. Jangan terus ya mengejek netizennya gitu. Ini after ini gak usah jauh-jauh, cek aja di komen-komennya ini, padahal akunnya sendiri ya. Tuh. Langsung dicurigai, awas dia naruh sesuatu. Maksudnya apa datang ke sini ngomong Egy Ripra bukan pelaku gitu. Jadi pertanyaan sama netizen. Kita kasih nextnya. Iya. Yes. Akhirnya ada dermawan yang bener-bener gitu memberikan hadiah motor sejauh ini untuk Peggy dan Saka Tatal, dan baru nyampe siang tadi. Ini sepertinya kalau dari suara Kang Ferry, cuma yang ngeposting adalah Mang Boleng. Ceki wow. Play. Santai aja Bang, masih ada pengajian juga.
Iya, nanti biar pas. Iya itu. Ibu Titin juga sejak dari jam 11 kalau nggak salah. Udah ada di sini. Udah ada di rumah Sakatata. Oh, gitu. Kempes ban sampai 2 kali. 2 kali kempes ban. Tersendat waktunya di situ ya? Iya, di situ. Yang di Caracas. Di Caracas. Caracas Kuningan ya. Cilimus di situ. Alhamdulillah. Yuk share yuk, share. Suzuki Smash. Eksklusif teman-teman. Tidak ada yang Smash kan tidak ya? ada yang media. Pertama kali turun motor Peggy, yang lain Om Do lah ibarat kata. Yang lain Om Do tuh maksudnya kemarin sempet juga ada di komen tuh yang katanya mau ngasih motor begitu bebas ngilang. Bahkan lebih edannya dia udah ngaku-ngaku ngasih, udah diterima sama liar ini nih yang beneran nih ada nih Suzuki Smash ya, Suzuki walaupun Smash, warnanya bukan pink. Bukan pink, bisa dicet pink terus di videoin dadah halo Aep gitu kali ya. Tolonglah yang sebelumnya ini kalau nggak salah Juragan Duren atau Ratu Duren dari Tasik nih yang sudah memberikan hadiah ini nih. Lihat di video sebelumnya nih meluncur. Ninyo sempat diliput sama liputan Namanya TV sebelumnya dan bener nyampe hari ini. Respect Ibu Dermawan Ratu Duren dari Tasik kalau nggak salah mah ya. Ceki wow. Play. Ibunya mana? Aja. Kemarin bebasnya tanggal 8. 8 bulan 7 2024. Nomor aslinya? Yang aslinya ini di bawah. Oh, jadi rencananya gimana? Di bawahnya ya. Rencananya mau ngasih motor, mukanya sama jaket kulit. Peggy mungkin hari Minggu pagi. Kenapa Ibu tertarik? Ya, waktu karena dia pernah punya motor sama juga kayak gini. Yang waktu itu ya yang diberitakan waktu itu. Yang sempat diambil sama polisi itu. Iya, karena. Makanya saya coba tag di komentar juga. Kalau bila mana nanti Peggy keluar, saya kasih 1 unit motor gitu. Susah nggak nyari motor ini? Lumayan, 1 minggu motor lebih lama, lah. Kan? Oh gitu. Karena saya yakin waktu sebelum tanggal 8 Peggy ya pasti bebas mungkin. Makanya saya dari sebelum tanggal 8 udah nyari. Oh gitu. Udah nyari. Dapatnya dari orang mana Ibu? Kebetulan anak-anak ini yang nyari ke Pamumbangan. Nyari motor yang mulus, antik kayak gini emang susah gitu. Karena udah lama ya ini ya. Ya alhamdulillah sekarang mah udah di servis. Tapi udah bukan motor jelek ya, ganti oli segala macam, ban mungkin udah pada diganti. Mudah-mudahan bermanfaat buat kerja buat apa nanti. Oh gitu ya. Kalau Ibu melihat Peggy seperti apa sampai bisa Ibu terketuk hatinya? Ya mungkin dia pernah menjadi orang yang terdolimi kalau menurut saya dia. Ikhlas ridho umur, makanya sampai ngasih. Gila, aku salut banget loh, ngasih hadiahnya tuh bener-bener niat seniat-niatnya gitu sampai nyari motor Smash. Susah nyari Smash zaman sekarang mah tuh ibaratnya nggak ada yang baru, minimal harus nyari yang second. Habis nyari yang second juga nyari yang masih bagus ibaratnya. Terus kudu diservis dulu. Tapi emang totalitas berarti emang pengen ngasih hadiahnya. Iya, itu juga dikasih apa baju-bajuan jaket kulit, baju-bajuan. Ya mungkin mengingat pada saat 2016 lalu Smash yang turun mesin gitu kan, Peggy ngerantau ke Bandung dengan maksud nyari tambahan dana untuk menyervis motor ya, tapi sayangnya ya ada sedikit mungkin kabar tidak baik atau musibah sehingga motornya diambil, jadi nggak bisa dan sekarang diganti nih langsung ibaratnya ya. Mantap Bu, terima kasih. Ya walaupun tadi aku sempat kaget, platnya P itu kan Jember sama Banyuwangi dan sekitarnya. Gitu. Terus aku fokus ke pajaknya 0724 udah habis pajaknya gitu, ternyata ada plat aslinya di bawahnya. Itu ini cuman buat selebrasi aja lah gitu platnya ya. Mantap, respect. Kita kasih next ya. Ninyo, sebelum berangkat juga diupdate tuh P333G sama S444K buat Peggy sama Saka gitu. FYI aja ya, plat depan yang 33G itu cuma plat selebrasi, plat aslinya ada di bawahnya gitu. Yang jelas dua-duanya sama-sama Smash. Ya itu membuktikan dukungan dari Juragan atau Ratu Duren ini gitu kan terhadap mereka ya. Mantap, respect. Kita kasih next ya. Nih, Nyo. Warga Cirebon sekarang tidak berhenti mengawal begitu Peggy bebas, fokus mengawal PK terlihat dari mulai memasangkan spanduk yang mungkin nanti akan diprotes oleh orang-orang yang dibilang nanti persekusi lah, demo lah, apalah gitu. Tapi yang jelas nih
warga Saladara nih ya terutama ya kompak mau mengawal PK kepada para terpidana yang sudah mengajukan PK nih. Ceki wow. Play. Pemasangan spanduk di Kampung Saladara agar warga mendoakan menjelang PK, dan teman-teman semua harap tolong mendoakan. Pemasangan lokasinya kayaknya sebelah sana di tempat yang masjid yang waktu itu Kang Deddy sholat di videonya itu kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas di sini, yuk netizen bantu dukung via online gitu ya, via sosmed gitu ya. Kan kita bisa lihat nih warga-warga setempat tetap lanjut gitu kan mengawal PK 10 hari lagi gitu. Yuk jangan capek-capek kawal terus yuk, karena kalau viralitasnya menurun rada ngeri euy. Iya. Sumpah kalau viralitas menurun rada ngeri, makanya jangan kasih kendor. Tanggung 10 hari lagi yuk, masih bisa ya. Iya, terus juga anggaplah kita ngebantu warga mana nih Saladara tadi buat ayo yuk dukung yuk gitu kan. Dukungan setempatnya ada, dukungan sosmednya juga ada gitu dari teman-teman netizen. Yuk dukung yuk. Ayo bisa atuh, please atuh. Mohon izin tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Nih ada sedikit pesan dari Pak Susno di konten terbarunya yang diposting 7 jam yang lalu dengan judul Kapan Peninjauan Kembali seri 25 ya, 7 terpidana, 8 orang menunggu di penjara seumur hidup. Di sini aku mau salvok sama backlight. Mungkin agak geser Pak Susno. Sama sekelas Pak Susno pun mengakui kedahsyatan netizen. Makanya aku heran sama orang-orang yang masih aja nyela-nyela netizen gitu. Tolonglah ceki wow. Play. Perkara tewasnya Vina dan Eki Cirebon 27 Agustus 2016. Banyak pelajaran yang kita bisa tarik di sini. Bagi orang yang beriman bisa menarik bahwa demikian dahsyatnya doa ibu, demikian dahsyatnya doa orang yang terzolimi, demikian dahsyatnya tekanan dari netizen dan citizen, demikian hebatnya pengaruh media, sehingga kebenaran mencari jalannya sendiri. Alhamdulillah Peggy sudah bebas. Ternyata Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron. Ternyata Peggy Setiawan bukanlah pelaku. Alhamdulillah sudah bebas. Walaupun masih banyak yang mempersoalkan, bahkan ada sebagian yang menyatakan ahli berpendapat bahwa Peggy masih bisa ditersangkakan. Tapi mereka lupa bahwa putusan angka 5, silakan dibaca. Oke, terlepas dari perdebatan tentang Peggy, tentang putusan pengadilan hakim yang demikian hebat, yaitu Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang luar biasa hebat, berani, bijak, dan menegakkan kebenaran dengan tegak lurus. Ada PR besar lagi, yaitu 8 anak manusia, 8 warga Indonesia yang tanda petik apakah mereka ini adalah hasil atau buah daripada peradilan sesat. Tanda petik. Saya tidak menuduh peradilan sesat, tapi mempertanyakan. Apakah? Mengapa demikian? Karena sebagaimana amanat Pak Kapolri bahwa pemeriksaan terbunuhnya Peggy, terbunuhnya Eki dan Vina di Cirebon adalah pemeriksaan yang tidak begitu mulus. Ini disampaikan resmi oleh Kapolri dalam amanatnya pada Dies Natalis PTIK yang dibacakan oleh Bapak Wakapolri yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana terbunuhnya Vina dan Eki di Cirebon 2016 tidak menggunakan scientific crime investigation. Nah, kita sangat meragukan kok hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi berani menjatuhkan
hukuman seumur hidup. Sangat-sangat menyayangkan. Tapi ingat, masih ada jalan, yaitu peninjauan kembali. Segera kita minta atau kita berharap bagi para penasihat hukum untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan peninjauan kembali ini terbuka dan tidak kalah nantinya menarik persidangannya dibandingkan dengan pra-peradilan. Karena memori peninjauan kembali akan dibacakan di dalam sidang dan kemudian akan dijawab oleh kontra memori yang mungkin dibacakan oleh kejaksaan. Kita akan lihat. Ini bagus sekali untuk pelajaran kita. Kita bisa menilai apakah memori peninjauan kembali diterima oleh hakim peninjauan kembali, yaitu Hakim Mahkamah Agung, dan apakah sikap jaksa akan menentang memori peninjauan kembali. Kayaknya itu. Enggak kalau jaksa. Mari sekarang kita kawal. Yang sudah masuk sekarang adalah sidang peninjauan kembali untuk terpidana Saka Tatal yang sekarang sudah di luar. Nah, even Pak Susno aja mau mengawal dan aku ngelihat lagi Pak Susno memberikan endorsement. Kalau sebelumnya tuh dia memberikan endorsement kepada pra-peradilan gitu untuk banyak yang ngawal dengan statement yang ini bakal lebih seru nih dari pertandingan bola nih, biar netizen mau mengawal. Sekarang juga PK dia juga memberikan endorsement kalau ini nggak kalah seru dengan pra-peradilan nih. Lebih seru katanya lebih tadi. Lebih seru lagi. Dan aku menarik sama sudut pandang jaksa nih. Kemungkinan ya kan kayaknya pakai jaksa yang sekarang bertugas deh, nggak tahu apa pakai yang 2016 dulu bertugas gitu. Tapi kalau pakai yang sekarang kemungkinan tidak akan atau tidak banyak menentang dari memori PK yang disampaikan kemungkinan nih bakal mulus kemungkinan ya. Tapi penasaran juga nih apa bakal dar-der-dor lagi kayak sidang pra-peradilan kemarin. Makanya Santuy People 10 hari lagi dikawal atuh yuk. Iya, ini yang aku tangkap Pak Susno di sini juga minta tolong netizen, ayo bantu kawal lagi gitu. Di awal juga udah di-mention kan, netizen kan seberapa dahsyatnya kekuatan netizen, media, doa segala macam. Nah sekarang di-up lagi yuk, diminta lagi yuk, kawal lagi yuk gitu. Karena ngeri kalau nggak kesorot sama netizen mah, ngeri. Jadi mending disorot semuanya gitu biar ketahuan. Tandain loh itu ibaratnya kan. Jadi the real transparan ya. Ya jadi buat Santuy People, teman-teman Santuy People, teman-teman netizen mohon izin 10 hari lagi yuk kawal atuh bisa ya. Please ini mah please. Kita ke lastnya Just. Nio. Yes. Akhirnya lastnya ya ini ya. Ini lastnya sebelum kita ke Super Thanks ya. Akhirnya Bang Abraham Silaban berhasil. Ini jadi yang pertama nih menurutku ya. Berhasil mewawancarai RT Pasren. Tayangan detailnya nanti ditayangin hari Senin besok itu jam 8 di acara AB Plus dari iNews. Sedikit teaser ya, ceki-ceki. Wow. Play. Upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang semuanya terjadi versinya 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetul-betulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh Pak, saya datang ke rumah, terus terang, saya kelunungun Pak, mohon maaf ya Pak, saya datang, saya baik-baik datang ke sana, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya Pak, yang dari Jakarta sempat ya Pak ya, betul ya Pak ya, dan saya berupaya untuk baik-baik dengan etikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah, terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah
sendiri begitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada 2 itu, satu yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya. Oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah amat. Ya tidak ada di tempat. Saya untuk demi kenyamanan hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Iya banyak yang nyari apa. Ya mohon izin lah ya, aku nggak mau terlalu banyak komentar sama Pak Pasren karena udah terlihat sepuh banget gitu ya. Tapi ya kalau mau keamanan, kenyamanan, makanya jujur gitu ya kalau dari aku mah ya. Selebihnya kalau buat Pak Pasren mas serahkan sama Santi People deh, silakan di komen ya. Aku cuma pengen ngarah ke si Kapi ini nih, Kapi. Teman-teman lu di dalam itu blok banget sumpah. Iya, terus juga jadi pertanyaan dan curigation Mang, karena dia bilang demi keamanan dan kenyamanan gitu kan. Ya kalau misalnya dia ngerasa bener, harusnya ya ngapain ngerasa tidak aman, ngerasa tidak nyaman. Itu kan jadi iya loh, kenapa gitu? Malah ini makin sikap ya, aku pengen lihat ngomong lu gimana, lu nggak punya solidaritas amat sama teman sendiri, gila, teman tongkrongan lo itu. Masalahnya sumpah pada saat hari itu 27 Agustus itu katanya yang bawa minuman ya dia, berarti kan secara nggak langsung dia yuk ngumpul yuk minum yuk gitu. Dia yang bukain pintunya, lu Kapi, Kapi, blok. Sumpah kesel aku ngeliat orang-orang kagak solider begini tuh, blok sumpah. Sabar. Dan kita menuju ke Sering Super Test aja Nyo. Roger. Si Kapi blok. Yo, yes. Super Extra kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Respect Pak Hakim, tetap menjadi hakim jujur dan tulus. Peggy sekarang bisa ngelawak ya. Semoga sukseslah buat Peggy. Amin. Cuma di diskursus Peggy enjoy banget itu ya. Nextnya disambut sama One Sehat, bingung enggak tuh yang kemarin nangkep Peggy Setiawan ngerokok enggak, minum alkohol juga enggak, sering jikir, selalu ingat sang penciptanya, tutur katanya dari lisan maupun tidak itu sangat sopan dan secara tidak langsung itu mewakilkan kepribadian Peggy Setiawan yang sangat beradab dan berakhlak. Bingung sepertinya ya. Dari Ari Kusdianto dan diciptakanlah TKP di belakang showroom agar perkara ini bisa ditarik ke Polres Ciko katanya, yang notabene ada Rudiana. Katanya ya. Nice anjir. Next dari Even dia numpang lapak memang salam hormat saja buat Pak Hakim Eman Sulaiman. Dan berikutnya ingin ngasih tebakan Nyomang, bintang apa yang punya leher dan suara berisik? Jawabannya api pah ya. Nonton diskursusnya bener-bener senang kemarin Mang. Ini yang saya lihat lah, lulusan SMP ngobrol sama para pakar hukum gak kebanting loh Mang. Berisi semua kayak bakso beranak. Banyak proteinnya tuh. Banyak juga Santu People yang suka mampir ke diskursus juga Nyo. Nur Hasana, nextnya gue pikir polis di drakor udah paling ternyata di sini kopi cupu dia Ali. Aku masih gedek sih Nyomang mah tuh kura-kura yang bertato dijelek-jelekin lah. Ya yang nggak bertato otaknya nggak lihat dulu sama Denis pas Tuan Nugroho, saya selalu support para penegak hukum yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Semoga Pak Hakim Eman Sulaiman ini bisa jadi contoh untuk para aparat penegak hukum lainnya. Memang tolong bahas dong nih oknum polisi yang membongkar markas narkoboy, bukan dapat penghargaan malah dimutasi oknum polisi. Oh iya, nanti aku ceki ya. Nanti ya, mau kawal dulu sampai PK aja gitu ya. Pemali kalau nggak tuntas. Rahman Rizky, hype lagi di briefing dan beri arahan biar nggak kayak ahli yang ngotot bilang, "Oh iya Bang." Priadi itu karena ada orang cerdas Pak Reza dan Bang Insan paling bisa banget ngasih pertanyaan ke Peggy dan jawaban cerita fakta dan Peggy sambil diperagakan. Jadi lucu. Topda Pak Reza dan Bang Insan dan Peggy. Mantap. Aprika Sunandar, Bang ngomongnya jangan langsung diulti tapi menurut aku nggak mungkin Aib udah ada di Kapol. Oke. Siti Sarah, mantap Pak Hakim. Mang Rasman tuh siapa sih? Seperti yang sok tahu. Aduh, kurang tahu sayanya. Spidol ungu kata Firdaus di IG, motor Pak Hakim cuma 6,5 juta.
harta tak bergerak cuma 12,8 juta. Kata Pak Reza di DN, beliau punya hutang 200 jutaan. Please, fix hakim jujur, diwawancara terlihat jujur. Jadi sebelum putusan itu atau persidangan itu, netizen udah ngelihat harta. Dilihat, wah ini bukan yang hedon, gak kaya-kaya amat, justru hartanya cenderung sederhana. Dari Bang Reza respectnya karena ini hakim berani ngebuka, gue punya utang segini loh gitu, bukan yang hutangnya ditutup-tutupi gitu. Bener aja pas dikawal emang jos Hakim Eman. Ardi hari ini numpang komen ya Kak, terima kasih sebelumnya sudahnya. Halo Nyomang, lama gak komen tapi masih sering nonton walau telat, mantap. Mau komen dikit, menurutku Peggy itu sebenarnya cerdas, hanya gak sekolah tinggi jangan tinggal nunggu sponsor nih menyekolahkan. Nextnya dari Andi Gans. Boleh gak sih kita rehat ini dulu terus pantau kasus polisi. Ya gak buku aja sampai meninggoy itu ya, CCTV-nya lagi rusak. Nanti ya after PK ya. Takut, aku mah takut gak hype, ngeri gak kepantau PK-nya. Lebar gitu usahanya yang sudah dilakukan selama ini. Wan sehat. Haha, itu tuh lagi ngelucu sama publik. Perasaan CCTV yang 3 hari lagi baca dicek di VR-nya. Maaf ya, gue pernah bekerja untuk mantau CCTV di ekspedisi. Nggak tahu aku space storage-nya seberapa sampai seminggu tuh ke replace. Prajas Official. Jelas dari Prajas Official. Ini Aib sering dipanggil-panggil Polda. Takut kalau Aib makan kecubung apa ya? Kan kalau orang dengan gangguan jiwa nggak bisa dipenjara. Si Aib mabok cubung habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu yang still bobo, juga Pakun yang always tantrum. 2 tapi mangkok, cabut dulu dan ciao.